Assalamualaikum. Ya, kalau Ferry Irwandi kan dia influencer ya. Eh, Dia konten kreator. Tapi dia menggalang dana ya, nggak dikorupsi dia. Itu 100% tuh nyampe ke warga yang menjadi korban bencana ya. Ya nggak kayak inilah, nggak kayak yang lain gitu. Kayak pejabat-pejabat kayak gitu, kalau misalkan ada bantuan apa gitu dikorupsi duluan. Kalau misalkan para pejabat tuh menggalang dana dia 10 miliar, nanti dikorupsinya ke 5 miliar, yang nyampe 5 miliar ya, kayak gitulah pokoknya. Juga kalau BUMN itu komisarisnya tuh gajinya gede-gede, jadi pantas aja BUMN pada rugi. Kayak si ini nih, si Abde Sleng, gitaris Sleng ya, si Abde gitar, dia kan jadi komisaris PT Telkom ya, gaji per bulannya 1,1 miliar lebih pokoknya. Coba bayangin aja gaji komisaris segede gitu, gimana nggak bangkrut. BUMN kan perusahaan negara tuh, harusnya kalau misalkan perusahaan negara tuh harus bisa dikelola dengan baik. Jadi buat semua rakyat Indonesia tuh, jangan mementingkan diri sendiri, jangan rakus dengan kekuasaan, rakus dengan uang ya. Seperti itu kalau misalkan si Ferry Irwandi itu kan dia konten kreator, dia menggalang dana semuanya, bantuan nyampe ke warga yang korban bencana tuh 100% nyampe gitu. Nggak kayak pejabat-pejabat tuh, ada yang pejabat DPR tuh dia sampai ini ya, protes ya, sampai jelek-jelekan si Ferry Irwandi karena ini kan tahu dia kayak gitu. Kayaknya sih dia juga kali korupsi ya, yang DPR yang protes ke si Ferry Irwandi ya. Jengkel ya pokoknya perusahaan BUMN tuh harusnya untung kalau BUMN. Soalnya kan BUMN itu kan ini ya, kayak Telkom kan, PT Telkom gitu. Terus BUMN itu Angkasa Pura, terus apalagi ya, BUMN tuh bank kayak gitu. Itu kebanyakan dikorupsi. Gaji-gaji para ininya yang kayak komisarisnya tuh gede-gede, seharusnya jangan kayak gitu. Harus ada batasan. Parah lah kalau di Indonesia tuh. Pemimpinnya juga sih Pak Prabowo ini sebenarnya harus bisa lah pokoknya, jangan kalah sama anak buah. Pokoknya mah yang rakus kekuasaan tuh harus dipecat harusnya. Pak Prabowo, Bapak kan presiden tuh, seharusnya Bapak kan berkuasa, harus bisa memecat orang-orang yang jelek, yang rakus kekuasaan, yang menyusahkan rakyat, yang merugikan negara. Ya kalau misalkan Bapak tidak bisa tegas kepada bawahan, ya kenapa Bapak mencalonkan diri menjadi presiden? Harusnya tuh Pak Prabowo tuh inilah pokoknya mah ada orang yang dipercaya gitu, seorang tuh misalkan terus digantikan ya Pak ini itu juga kan ada ya Habib Rizik itu kan dia menggelar acara yang kayak 212 kayak gitu kan. Terus mengundang Pak Presiden Prabowo, katanya Habib Rizik tuh mau bilang
katanya ini orang-orang yang nggak benar di pemerintahan, mau dikasih tahu sama Habib Rizik siapa orang-orangnya. Cuman Pak Prabowo nggak nemuin Habib Rizik gitu. Padahal kan Pak Prabowo kan waktu itu kan mencalonkan jadi presiden kan didukung sama Habib Rizik. Pokoknya yang sebelum Pak Prabowo menjadi presiden ya, yang sebelumnya kan ini didukung sama Habib Rizik ya, sama FPI ya, terus kan nggak lolos ya tuh. Jokowi jadi periode kedua menjadi presiden. Nah itu saya juga kan tadinya ini ya, tadinya waktu periode ke-1 kan Jokowi itu saya yang pilih juga, yang coblos juga ke Jokowi. Terus yang periode kedua saya enggak, soalnya udah tahu sih sepak terjang Jokowi gitu. Jadi saya memilih Anies gitu. Soalnya kan dilihat kalau misalkan saya pilih Prabowo sama aja gitu ya, memilih Jokowi gitu. Jadi saya tetap konsisten dengan pilihan saya gitu. Soalnya kan banyak masalah kan waktu Jokowi terpilih kan, banyak masalahnya ya. Itu emang awal-awalnya sih waktu jadi jadi wali kota kan, pertama Jokowi itu terus jadi gubernur kan, dia sampai ke gorong-gorong kan, itu ke gorong-gorong inilah pencitraan gitu. Nah udah jadi presiden tuh aneh tuh, dia jadi berubah haluan, jadi kayak janji-janjinya tuh ada yang omon-omon juga gitu, gak tegas juga. Sama Luhut juga gak tegas ya, malahan ini saling rangkul itu. Kan banyak masalah, banyak korupsi di mana-mana, dibiarin juga sama Jokowi gitu. Gimana ya, para pejabat tuh jadi banyak yang korupsi gitu ya. Bayangin aja, coba gini aja ya, kalau misalkan ini maaf aja, kayak gini aja lah, kayak kita misalkan kasih makanan misalkan ya, kasih makanan sama banyak orang nih, saya perintahkan seorang nih. Nah seorang itu tuh dia harusnya tuh dibagiin semua, nah malah diambil gitu. Misalkan separohnya diambil, dikasih makanan misalkan 1000 piring, yang nyampe itu 500 piring. Nah sebegitu, jadi kekurangan, akhirnya semua nggak kebagian gitu. Yang korupsi itu merugikan tuh kayak gitu. Harusnya kan dikasih 1000 sama saya nih, terus sama suruhan saya tuh dibagiin semua 1000 gitu, jadi tercukupi semuanya. Gimana mau maju Indonesia kalau kayak gitu? Jadi rakus kekuasaan, mementingkan diri sendiri kan, dia buat ngapain gitu, mikirin orang lain kan, itu dia pikirannya. Kalau misalkan pikiran saya tuh mikirnya semuanya sih gak memikirkan diri sendiri. Orang kayak gitu tuh biasanya mah gak peduli itu sama orang yang lain gitu. Terus banyak yang cuci uang kan ya, kayak ini nih, pejabat nih kan banyak yang pakai ini ya, banyak pakai jam tangan yang mahal kan, harga miliaran yang seperti itu. Terus barang-barang yang mewah yang dipakai gitu ya. Nah itu tuh bisa jadi pencucian uang yang kayak gitu. Misalkan ada yang nyuap nih kan, kalau misalkan disuap pakai uang kan, ditransfer nih kan, curiga nih bank bisa mendetek ya gitu. Kalau pencucian uang misalkan, ini korupsi, ketahuan kan di transparan kayak gitu. Nah jadi bisa jadi kalau misalkan pencucian uang, kalau misalkan korupsi itu lewat barang-barang mewah seperti jam tangan gitu kan, jam tangan harga miliaran nih, saya kasih nih barang ini nih, ini harga jam tangan itu 10 miliar nih, kayak gitu. Misalkan menyuap supaya bisa perizinan tambang nih, saya suap nih 10 miliar nih pakai jam tangan Rolex nih, mau gak? Terus ada yang mau nih, langsung dipakai kayak gitu. Ini kan kayak gitu mah kan dia gampang. Kalau misalkan ngejual juga barang-barang mewah kayak gitu, barang Rolex tuh dijual kan 10 miliar seharga, itu kan mahal kan jam tangan yang kayak gitu ya.
band Slank kan ini rilis album yang baru ya, rilis lagu baru namanya Republik Pupu Papa. Nah itu kan si Abdi itu dia kan bekas komisaris PT Telkom ya, BUMN. Gajinya tuh gede banget, dia gajinya sebulan itu 1 miliar lebih, gede banget. Pokoknya dia kan waktu itu kerja ya sebelum pemilihan calon presiden kayak Ganjar gitu ya, dia kan memilih Ganjar. Katanya nggak boleh kalau misalkan orang yang komisaris tuh memilih ini channel pencalonan kayak gitu, jadi harus mengundurkan diri channel gitu. Jadi si Abdi Gitar Slank itu mengundurkan diri kayak gitu. Mungkin gimana ya, terlena sama uang. Jadi band Slank itu dia baru sadar sekarang dari amnesia kali ya.